Bayangin bre, seseorang yang dulu dengan entengnya nyakitin kamu, ngebiarin kamu jatuh sendirian, ninggalin kamu seolah-olah kamu bukan siapa-siapa. Dulu dia mungkin merasa berkuasa, merasa lebih baik tanpa kamu, bahkan menganggap kehilanganmu bukan sesuatu yang berarti. Tapi sekarang dia sedang tersiksa dalam diamnya, karena setiap kali melihat senyummu, setiap kali melihat kamu bangkit, setiap kali melihat kamu bahagia tanpa dia, hatinya teriris-iris. Kebahagiaanmu itu adalah balasan paling elegan. Kamu nggak perlu marah, nggak perlu teriak, nggak perlu membalas dengan dendam. Cukup dengan kamu hidup lebih baik, lebih kuat dan lebih tenang. Itu sudah jadi pukulan yang jauh lebih keras dibanding 1000 kata-kata. Karena apa? Karena dia harus menanggung kenyataan. Dia pernah punya seseorang sepertimu, tapi sekarang dia hanya bisa melihat dari jauh, tanpa bisa memilikilah. Ingat bre, bahagia bukan cuma buat diri kamu sendiri. Bahagia itu sekaligus jadi bukti bahwa kamu nggak bisa dihancurkan oleh rasa sakit yang dia kasih. Bahagia itu adalah cara paling indah buat nunjukin ke dunia bahwa kamu berhasil melewati masa tergelapmu. Dan di balik senyummu, ada penyesalan yang harus dia telan sendirian. Jadi kalau sekarang kamu lagi merasa hancur, lagi jatuh, lagi dipandang rendah sama orang yang kamu sayang, tanamkan dalam hati. Suatu hari nanti saat kamu bangkit dan bahagia, orang itu akan tersiksa melihatmu. Dia akan sadar betapa berharganya kamu. Tapi semuanya sudah terlambat. Nah bre, sebelum kita masuk lebih dalam ke poin-poin penting tentang gimana cara menjadikan kebahagiaanmu sebagai balasan paling indah untuk mereka yang pernah meremehkanmu, gua mau ingetin dulu, support terus channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Karena dengan begitu lo nggak cuma bantu channel ini berkembang, tapi juga ikut menyebarkan energi positif ke banyak orang yang lagi berjuang. Stay sampai akhir video, karena di setiap poin nanti, gua bakal kasih sudut pandang stoikisme dan realita hidup yang bisa bikin lo makin kuat menghadapi rasa sakit. Poin 1. Bahagiamu adalah karma terindah. Lo tahu nggak bre, di dunia ini ada satu jenis balas dendam yang nggak perlu kata-kata, nggak perlu usaha buat nyakitin balik, tapi rasanya jauh lebih menusuk dari apapun, yaitu saat lo bisa bahagia tanpa orang yang pernah meremehkan lo. Dulu dia mungkin ngerasa hidupnya lebih gampang tanpa lo, ngerasa bisa dapat orang yang lebih baik, atau mikir kalau ninggalin lo bukan masalah besar. Tapi apa yang terjadi sekarang? Setiap kali dia lihat lo tersenyum, setiap kali dia lihat lo posting sesuatu yang nunjukin lo bisa hidup tanpa dirinya, itu jadi tusukan paling dalam ke hatinya. Karena ternyata, tanpa dia, lo nggak jatuh. Lo justru bangkit, lebih kuat, lebih tenang, bahkan lebih bahagia. Dan disitulah letak karma terindah. Lo nggak perlu melakukan apa-apa selain merawat diri lo, fokus ke tujuan lo, ngejaga mental lo tetap sehat, dan membuktikan bahwa kehilangan dia bukan akhir dunia. Bahagiamu adalah bukti nyata kalau dia salah besar. Dia pikir lo bakal hancur tanpa dirinya, tapi kenyataan justru sebaliknya. Dialah yang sekarang dihantui penyesalan, karena nggak bisa lagi jadi bagian dari kebahagiaanmu. Kuncinya di sini bre. Jangan kejar orang yang udah ninggalin lo. Jangan buang energi buat nyari penjelasan. Arahkan energi itu buat lo sendiri. Bangun versi terbaik dari diri lo. Karena ketika lo bahagia, lo bukan cuma menyembuhkan luka, tapi juga memberi pelajaran paling berharga buat dia. Pelajaran yang gak bisa dia dapatkan dengan cara lain. Bahagia itu bukan sekadar rasa, tapi senjata. Bahagiamu adalah cermin yang bikin dia sadar betapa besar kesalahannya. Lo udah gak ada di genggamannya, tapi lo ada di pikirannya, terus-menerus menghantui setiap langkahnya. Dan percaya deh, itu jauh lebih menyakitkan daripada ribuan kata marah yang bisa lo ucapkan. Jadi poin pertama ini intinya, bahagiamu adalah karma terindah yang bisa bikin dia tersiksa tanpa lo perlu menyakiti balik. Poin 2, diam dan cuekmu lebih mematikan dari amarahmu. Ada kalanya, balasan terbaik itu bukan dengan kata-kata, bukan dengan teriakan, apalagi dendam.
Balasan terbaik itu justru diam dan cuekmu. Karena lo tahu bre, orang yang pernah menyakiti lo, mereka sebenarnya berharap lo marah, lo nangis, lo teriak-teriak nyalahin dia. Kenapa? Karena dengan begitu dia masih merasa penting, dia masih ngerasa lo peduli, meskipun dalam bentuk emosi negatif. Tapi, begitu lo memilih diam, memilih nggak peduli, itu ibarat tamparan keras yang nggak bersuara. Lo nggak kasih dia panggung buat merasa berharga lagi. Dan itulah yang paling menyiksa. Karena di dalam pikirannya, ribuan pertanyaan muncul. Kenapa dia nggak bereaksi? Kenapa dia nggak marah? Apa dia udah nggak butuh aku lagi? Apa dia udah bahagia tanpa aku? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu akan jadi racun yang menghantui dia setiap hari. Diam lo bukan berarti kalah, cuek lo bukan berarti nggak peduli. Justru itu tanda kalau lo udah naik level. Lo udah nggak mau buang energi buat orang yang nggak pantas. Bayangin bre, orang yang dulu pernah nyakitin lo sekarang lihat lo hidup tenang. Nggak drama, nggak ribut, nggak nunjukin luka lo ke dia. Itu bikin dia gila. Karena dia sadar, ternyata tanpa dirinya pun lo bisa berdiri tegak. Dan justru, ketidakpedulian lo adalah hukuman paling berat yang bisa lo kasih. Kuncinya, jangan tunjukkan kalau lo terluka, jangan kasih dia kesenangan melihat lo hancur. Biarkan diam dan cuekmu yang berbicara. Karena dari situ, dia akan sadar bahwa perannya dalam hidup lo udah selesai. Dan gak ada lagi jalan untuk balik. Jadi poin kedua ini intinya, diam dan cuekmu lebih mematikan daripada amarahmu. Karena saat lo berhenti peduli, disitulah dia merasa paling tersiksa. Poin 3, keberhasilan kecilmu. Jadi luka besar baginya bre. Lu tahu apa yang paling nyakitin orang yang pernah menyepelekan lo? Bukan kata-kata, bukan balasan, tapi justru ketika lo bisa bahagia dan berhasil tanpa dia. Bahkan sekecil apapun keberhasilan lo, itu udah cukup buat nusuk hatinya lebih dalam dari 1000 pedang. Contoh sederhana, lo upload foto lagi senyum bareng teman-teman, lagi nongkrong dengan hidup yang normal, lagi kerja keras membangun diri lo. Dari luar terlihat biasa aja, tapi bagi dia yang pernah nyakitin lo itu bikin pikirannya hancur. Kok dia bisa bahagia tanpa aku? Kenapa dia nggak hancur kayak yang aku bayangkan? Apa aku nggak sepenting itu dalam hidupnya? Setiap keberhasilan lo, sekecil apapun akan jadi cermin buat dia. Cermin yang memaksa dia melihat dirinya sendiri sebagai orang bodoh yang dulu pernah melepas sesuatu yang sangat berharga. Dan lo nggak perlu melakukan hal yang berlebihan. Lo cuma perlu terus melangkah, terus tumbuh, terus upgrade diri lo. Yang bikin dia makin tersiksa adalah ketika dia sadar. Dulu dia pikir lo nggak punya masa depan, tapi sekarang lo buktikan sebaliknya. Dulu dia anggap lo lemah, tapi sekarang lo berdiri tegak tanpa bantuan dia. Dulu dia kira lo nggak bisa hidup tanpanya, tapi sekarang lo malah semakin bersinar. Itu ibarat hukuman yang terus-terusan dia rasakan setiap kali melihat lo. Keberhasilan lo adalah karma hidup yang paling nyata. Dia mungkin bisa kabur dari kata-kata lo, bisa nutup telinga dari omongan orang, tapi dia nggak akan pernah bisa kabur dari rasa sakit yang muncul setiap kali dia lihat lo semakin bahagia. Jadi bre, jangan remehkan langkah kecil lo hari ini. Karena setiap senyum lo, setiap langkah lo, setiap pencapaian kecil lo, semua itu adalah luka yang nggak akan pernah sembuh di hatinya. Dan lo nggak perlu lakukan apa-apa selain fokus pada diri sendiri. Bangun kebahagiaan lo, biarkan waktu yang jadi saksi, biarkan penyesalan yang menyiksa dia. Jadi poin ketiga ini intinya, bahagiamu adalah hukuman terbesar bagi dia, dan setiap keberhasilanmu jadi pisau yang menusuk hatinya lebih dalam. Poin 4, kebahagiaan sederhanamu. Jadi penjara batin, baginya bre. Lo pasti pernah ngerasa bahwa kebahagiaan itu nggak selalu datang dari hal-hal besar. Kadang cuma dari hal kecil, bisa makan dengan tenang, tidur nyenyak, ketawa bareng teman, atau sekedar nikmatin kopi di pagi hari. Tapi tahu nggak, justru hal-hal sederhana kayak gitu yang paling bikin dia tersiksa. Kenapa? Karena dulu waktu dia masih ada di hidup lo, dia nggak pernah bisa kasih rasa tenang kayak gitu. Dia lebih sering bikin lo gelisah, bikin lo was-was, bikin lo penuh air mata. Dan sekarang,
Ketika lo bisa nemuin ketenangan itu tanpa dirinya, disitulah hatinya runtuh. Lo bayangin bre, lo cuman upload story lagi ketawa bareng temen, lagi jalan santai atau lagi fokus sama hobi lo. Buat orang lain mungkin biasa, tapi buat dia itu neraka. Dia sadar dulu dia kira lo akan hancur tanpanya, tapi kenyataannya lo justru menemukan dunia yang lebih damai. Itu jadi penjara batin buat dia. Dia mungkin berusaha nunjukin dirinya bahagia juga, pura-pura nggak peduli, bahkan mungkin pamer sama orang baru. Tapi deep down, setiap kali dia lihat lo bisa tenang, hatinya penuh rasa sesak. Dia mulai nanya ke dirinya sendiri, kenapa dulu aku nggak pernah bisa bikin dia setenang itu? Kenapa sekarang tanpa aku dia malah bisa bahagia segitunya? Bre, rasa penasaran itu berubah jadi penyesalan, dan penyesalan itu berubah jadi penderitaan. Dia merasa dikurung di dalam pikirannya sendiri. Karena setiap kebahagiaan sederhana lo jadi pengingat bahwa dia bukan lagi bagian dari hidup lo. Dan yang lebih ngenes lagi, lo nggak perlu balas dendam, nggak perlu kata-kata kasar, nggak perlu pamer berlebihan. Cukup dengan lo hidup tenang, bahagia, dan damai, itu udah cukup bikin dia merasakan siksa batin yang nggak bisa dihindarin. Jadi ingat, kadang kebahagiaan lo yang sederhana itu justru jadi hukuman paling berat buat orang yang dulu pernah ngerusak ketenangan lo. Dan disitulah, lo menang tanpa harus berperang. Intinya poin ini, ketenangan sederhana yang lo punya sekarang adalah penjara yang membuat dia terus dihantui rasa bersalah dan penyesalan. Poin 5, senyum tulusmu adalah tamparan keras baginya. Lo tahu bre, senyum yang sekarang lo punya itu beda banget sama dulu. Dulu senyum lo dipaksain, penuh luka, diselimutin rasa sakit. Tapi sekarang, itu senyum bebas, senyum lepas, senyum dari hati yang tenang. Nah, senyum kayak gitu yang bikin dia makin sakit. Karena tiap senyum lo adalah bukti bahwa luka yang dia kasih nggak bisa lagi menghancurin lo. Poin 6, bahagiamu tanpa dirinya adalah kekalahan terbesar. Dulu dia ngerasa lo nggak bakal bisa jalan tanpanya, tapi kenyataannya, lo malah berdiri lebih tegak, lo bisa bahagia lebih nyata. Itu yang bikin dia sadar, bukan lo yang butuh dia, tapi justru sebaliknya. Dan kehilangan lo jadi kekalahan paling besar dalam hidupnya. Poin 7, dia tidak bisa menghapus kenangan bre. Orang yang ninggalin lo selalu ngerasa bisa lari dari kenangan. Tapi faktanya, kenangan itu ngejar dia di setiap sudut hidupnya. Saat dia lihat sesuatu yang mirip dengan kebiasaan lo, saat dia dengar lagu yang pernah kalian dengar bareng, semua itu jadi hantaman yang nggak bisa dihindarin. Lo nggak lagi di samping dia, tapi bayangan lo tetap hidup di kepalanya. Poin 8, hidupnya dipenuhi pertanyaan tanpa jawaban. Orang kayak dia bakal terus dihantui pertanyaan. Kenapa aku nggak bisa pertahankan dia? Kenapa aku sia-siain orang setulus itu? Pertanyaan itu muter tanpa henti, jadi beban pikiran yang nyiksa dia setiap hari. Poin 9, setiap keberhasilanmu adalah luka baru. Baginya bre, ketika lo makin sukses, makin berkembang, makin dihargai banyak orang, itu jadi luka baru buat dia. Dia sadar bahwa dulu dia pernah punya kesempatan untuk jalan bareng lo, tapi dia sia-siain. Dan sekarang, setiap langkah maju lo adalah pengingat pahit bahwa dia nggak bisa lagi jadi bagian dari kisah sukses lo. Ada poin 10, bahagiamu adalah balas dendam paling elegan. Lo nggak perlu kata-kata kasar, nggak perlu bikin drama, nggak perlu nunjukin kemarahan. Dengan lo terus bahagia, terus tumbuh, terus jadi lebih baik, itu udah cukup bikin dia tersiksa. Karena kenyataannya lo baik-baik aja tanpa dirinya, bahkan jauh lebih bahagia. Dan itu adalah balas dendam paling elegan yang pernah ada. Jadi bre, ingat satu hal penting. Orang yang pernah nyakitin lo nggak akan tenang lihat lo bahagia. Karena kebahagiaan lo adalah pengingat bahwa mereka udah kehilangan sesuatu yang nggak akan pernah mereka dapetin lagi. Jangan pernah lo kecilin arti senyum lo. Jangan pernah lo remehin ketenangan lo. Karena justru itu yang jadi hukuman paling berat buat mereka. Lo udah menang. Bukan karena lo nyakitin balik. Tapi karena lo bisa tetap berdiri, tersenyum, dan bahagia. Itu yang bikin dia paling tersiksa saat ini.